Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Husna dengan NIM 002314 dari kelompok SD Budi 1. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan praktikum anatomi blok 1-3, di mana nanti akan ada beberapa pembahasan yaitu terkait dinding abdomen, kemudian rektum dan peritoneum. Langsung saja, yang pertama terkait dinding abdomen. Nanti ada abdomen anterior dan posterior. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang abdomen anterior. Dengan abdomen anterior ini terdapat 7 lapis, memiliki 7 lapisan, yaitu ada kulit, kemudian ada lapisan ada fascia superficialis, kemudian juga ada fascia profunda, ada fascia ada musculi et aponeurosis, kemudian ada fascia transversalis, ada fascia extraperitonealis, kemudian ada peritoneum parietal. Selanjutnya, untuk kulit itu merupakan bagian yang terluar ya. Dia melekat secara longgar pada struktur dan rendahnya. Kemudian selanjutnya ada lapisan lemak dan lapisan membranosa. Dari yang keduanya merupakan bagian dari fascia superficialis. Lapisan lemak ini biasa disebut fascia kanker dan lapisan membranosa biasa disebut dengan fascia scarpa. Untuk fascia kanker ini dia terdiri dari timbunan lemak dengan variasi yang beragam, dan pada pria fascia kanker ini rentan dijadikan sebagai tempat penumpukan lemak. Kemudian untuk fascia scarpa ini dia berupa lapisan membranosa tipis dan dia nanti perpanjangannya untuk pada laki-laki nanti akan menuju pada bagian skrotum membentuk fascia dartos. Kemudian selanjutnya ada musculi et aponeurosis yang tersusun dari 5 jenis otot. Ada 5 otot. Di mana terbagi menjadi 2 jenis, ada yang flat muscle dan vertical muscle. Untuk flat muscle sendiri dia ada di bagian bagian lateral, itu ada musculus obliquus externus abdominis yang terluar, kemudian ada musculus obliquus internus abdominis dan musculus transversus abdominalis yang paling profunda. Kemudian untuk vertical muscle-nya dia ada musculus septus abdominis dan musculus pyramidalis. Musculus septus abdominis sendiri dia berada di bagian sini, di sini tidak terlihat. Mungkin ini. Nah, ini untuk musculus septus abdominis, dan musculus pyramidalis dia terdapat di bagian inferior di sini. Musculus ini musculus yang sangat kecil lagi itu. Selanjutnya setelah lapisan otot atau lapisan musculi et aponeurosisnya ya di sini, kemudian nanti ada fascia transversalis yang merupakan kelanjutan dari fascia profundis yang berfungsi memagari kavitas abdominalis hingga pelvis. Kemudian nanti fascia ini juga akan menyatu dengan fascia parietal yang ada di pelvis. Selanjutnya setelah fascia transversalis ada fascia extraperitonealis yang merupakan fascia di bawah fascia transversalis, dia lebih profunda lagi dan memisahkan antara fascia transversalis dan peritoneum parietal. Selanjutnya ada peritoneum parietal, kemudian di mana peritoneum parietal ini tersusun dari membran serosa dan dia melapisi bagian dalam dari dinding abdomen. Kemudian untuk jenisnya sendiri dia ada 2 jenis. Ini sebenarnya jenis peritoneum. Jadi ada peritoneum parietal yang dia tuh membungkus dinding abdomen secara keseluruhan gitu. Kemudian ada peritoneum visceral yang dia tuh membungkus organ-organ visceral gitu. Kemudian selanjutnya untuk ini tadi ada gambar dari musculus septus abdominis. Kemudian di bagian bawah sini ada musculus yang sangat kecil, dia nggak sangat kecil, ya lebih kecil, itu ada musculus pyramidalis.
Selanjutnya ini untuk abdomen posterior itu terdiri dari beberapa lapisan juga, ada kulit, kemudian fascia superficialis dorsi, ada beberapa muskulusnya juga, dan ada fascia extraperitonealis dan peritoneum parietal. Kulit ya seperti tadi dia yang berada di lapisan terluar, kemudian ada fascia superficialis yang dia ada apa ya lapisan lemak-lemaknya ini, kemudian ada muskulusnya, ada muskulus latissimus dorsi yang sebagai lapisan pertama atau lapisan yang paling superficial atau lapisan terluar. Kemudian ada lapisan yang kedua itu terdiri dari musculus obliquus externus abdominis dan musculus rectilineae yang di sini. Kemudian ada juga longissimus dorsi dan obliquus posterior inferior. Dan kemudian yang lapisan ketiga ada musculus multifidus, musculus intestinalis, dan musculus obliquus internus. Ini berada di lapisan ketiga. Selanjutnya di lapisan keempat ada musculus quadratus lumborum. Jadi lapisan keempatnya adalah lapisan yang paling rendah atau paling dalam. Kemudian ada juga musculus iliopsoas. Di sini ada apa ya? Ada yang bagian psoas mayornya. Kemudian ada musculus transversus abdominis. Setelah lapisan muskulus tadi ada fascia extraperitonealis, mungkin di sini sudah terlihat ya, dan peritoneum parietal yang tadi dia membungkus dinding abdomen secara keseluruhan. Selanjutnya untuk sistem otot yang ada di dinding abdomen sendiri, jadi dia yang pertama ini ada namanya ada flat muscle dan vertical muscle. Untuk flat muscle ini terdiri dari seperti tadi yang sudah saya jelaskan, ada musculus obliquus externus abdominis, kemudian ada obliquus internus abdominis dan transversus abdominis. Untuk obliquus externus ini arah seratnya itu dia akan membentuk huruf V seperti ini. Dan dia seperti ini. Kemudian untuk yang musculus internus abdominis dia akan membentuk seperti huruf A, jadi cenderung ini. Kemudian untuk yang transversus abdominis dia ini seratnya transversal gitu. Selanjutnya ada untuk vertical muscle-nya ada musculus rectus abdominis yang ada di bagian tengah ini dan musculus pyramidalis yang ada di bagian inferior. Kemudian ini nanti di aponerosis dari flat muscle tadi dia akan membentuk linea alba yang merupakan garis berserat yang menjadi garis tengah tunggal di dinding perut anterior. Kemudian nanti ada di tengah sini namanya linea alba. Kemudian tadi untuk vertical muscle dia dibungkus oleh vagina musculi recti, di mana vagina musculi recti ini juga merupakan kumpulan dari aponerosis dari dari flat muscle. Selanjutnya di bagian musculus rectus abdominis ini ada beberapa garis seperti ini ya. Itu namanya adalah intersection tendinae, di mana ada 3 garis itu dia terletak untuk yang paling atas ini terletak setinggi processus hipoideus, kemudian untuk yang paling bawah ini terletak setinggi umbilikus, kemudian yang di tengah ini terletak setinggi ya di antara keduanya, gitu, antara processus hipoideus dan umbilikus. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, ada anatomi dari rectum proprium. Jadi untuk anatomi rectum proprium sendiri ini di bagian sisi luarnya terdapat flexura sacris dan flexura perianalis atau flexura anorectal. Jadi flexura sacris itu yang di sini, kemudian ada flexura anorectal yang di sini dia antara anus dan rektal. Untuk flexura sacralis sendiri dia antara flexura terbentuk karena ini lekukan dari os sakral.
Selanjutnya untuk sisi dalamnya atau penyimpan kosongnya itu terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut dengan lipat transversal safety atau houston, yang kemudian nanti di bawah lipatan-lipatan itu nanti ada jadi mengalami dilatasi yang akan selanjutnya membentuk ampulla recti yang terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis dan ligamen anal-oksigel. Selanjutnya di bagian zona transisi dari rektum ke kanalis analis itu ditandai oleh lina anorectalis atau anorectalis junction yang ada di sini. Kemudian eh, dicirikan dengan adanya perubahan dari plika transversalis menjadi plika longitudinal anal kanal. Jadi yang sebelumnya tadi dia berbentuk transversal plikanya, ketika memasuki bagian analis akan berubah menjadi plika longitudinalis. Baik, selanjutnya ada tentang anatomi kanalis juga sebagai bagian dari rektum. Di kanalis ini nanti ada 3 segmen, yaitu ada zona columnaris, zona cutanea, dan zona hemorrhoidalis. Nah, kemudian untuk zona columnaris sendiri itu dia terdiri dari lipatan longitudinal yang tadi ya, plika longitudinalis yang dibentuk dari corpus cavernosum dan epitelnya berupa kolumer atau kuboid. Jadi bagian sini dia akan membentuk lipatan-lipatan yang longitudinal disebut dengan kolumna rectalis atau kolumna analis ya. Jadi di sini di perbatasan antara rektum dan kanalis, rektum papium dan kanalis analis. Selanjutnya ada zona cutanea, di mana zona cutanea ini adalah zona dia sudah epitelnya sudah berupa kulit atau epitel convex dan dia dibatasi oleh linea anocutanea yang linea anocutanea. Kemudian ada zona hemorrhoidalis yang dimana zona tersebut adalah tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan hemoroid karena pelebaran vena hemorrhoidalis, dan itu terletak di area sini ya, di sekitar linea pectinata. Selanjutnya juga ada satu bagian lagi dinamakan pecten analis. Pecten analis ini membentuk kayak zona putih gitu di mukosa atau disebut dengan zona alba, dan garis superiornya ini disebut dengan linea pectinata yang tadi membatasi zona hemorrhoidalis ya. Selanjutnya di bagian ini juga terdapat valvula analis. Kemudian pada permukaan dalam dari kanalis analis ini ada beberapa struktur juga. Yang pertama ada kolumna analis, itu tadi yang sebagai bagian dari zona kolumnaris tadi ya. Dia ada membentuk lipatan longitudinal seperti ini. Kemudian ada juga valvula analis yang tadi terletak di pecten analis. Kemudian ada juga sinus rectalis yang merupakan cekungan di antara valvula analis. Selain itu ada beberapa otot juga yang berada di bagian kanalis analis ini, yang ini berperan dalam proses defekasi. Di antaranya ada musculus sphincter ani internus, kemudian ada musculus sphincter ani externus, ada musculus puborectalis dan musculus corrugator ani, di mana musculus sphincter ani internus dan corrugator ani ini dia berupa otot polos, dan untuk musculus puborectalis bagian musculus corrugator ani dan musculus sphincter externus ini dia berupa otot scalar. Selanjutnya terkait neurovaskularisasi dari rektum, papium, dan kanalis analis. Itu yang pertama untuk arterinya, dia ada 3 arteri rectalis superior, kemudian ada arteri rectalis media dan arteri rectalis inferior.
Untuk arteri rectalis superior ini dia cabang dari arteri mesenterica inferior, kemudian arteri rectalis media merupakan cabang dari arteri iliosa internal, dan arteri rectalis inferior juga cabang dari arteri iliosa internal. Dan nanti ketiganya ini akan beranastomosis di area linea pectinata. Kemudian untuk venanya ada vena rectalis superior, ya. Kemudian ada vena rectalis media dan vena rectalis inferior. Ya. Untuk vena rectalis superior ini dia nanti akan bermuaranya ke vena porta hepatis. Jadi dia termasuk ke dalam sistem vena porta. Kemudian dia ke vena porta hepatis ini melalui vena mesenterica inferior, kemudian juga beranastomosis dengan vena rectalis media dan vena rectalis inferior, di mana vena rectalis media dan inferior ini dia akan bermuaranya di vena cava inferior. Kemudian untuk klinisnya pada kondisi sirosis heptik, drainase vena menuju porta hepatis atau vena yang dari vena rectalis superior tadi akan dialihkan melalui anastomotisnya, yaitu vena rectalis media dan inferior, sehingga dapat terjadi yang namanya hemoroid. Selanjutnya untuk inervasi itu untuk persarafan simpatisnya dia dari nervus spongicus umbilis yang berfungsi untuk mengaktifkan otot sphincter. Kemudian untuk parasimpatisnya dia dari nervus spongicus pelvici atau nervi ergiantes yang dia berfungsi untuk stimulasi peristaltik dan inhibisi musculus sphincter internus yang berfungsi untuk mempermudah defekasi. Kemudian untuk jadi inervasi otonom yang tadi parasimpatis ini akan berakhir di linea pectinata. Kemudian untuk rektum sendiri untuk rektum yang bagian inferior ini juga mendapat inervasi sensorik dan motorik dari cabang plexus sacralis, yaitu nervus pudendus. Dia akan menginervasi dari rektum bagian inferior. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang peritoneum. Jadi peritoneum ini adalah suatu lapisan tipis pada dinding abdomen yang dia ini nanti terbagi menjadi dua jenis, ada visceral peritoneum dan parietal peritoneum. Untuk parietal peritoneum atau peritoneum parietal ini dia melapisi bagian dalam dinding abdomen dan merupakan bagian dari dinding abdomen. Untuk visceral peritoneum atau peritoneum visceral, dia ini melapisi langsung dari permukaan organ visceral abdominis atau organ-organ visceral yang ada di bagian abdomen, dan nanti ada organ-organ di bagian abdomen bakal terbagi menjadi organ retroperitoneal dan organ intraperitoneal, di mana ini tadi parietal peritoneum dia melapisi dinding abdomen secara keseluruhan dan merupakan bagian dari dinding abdomen. Kemudian untuk visceral peritoneum dia hanya melapisi organ-organ gitu. Seperti yang sudah tadi saya bilang, jadi untuk peritoneum visceral ini dia akan membagi organ-organ visceral abdomen menjadi dua jenis, ada yang intraperitoneal dan retroperitoneal. Untuk yang intraperitoneal ini dia terbungkus oleh peritoneum visceral secara keseluruhan. Jadi contohnya seperti ini, ada organ-organnya, ada gaster, kemudian duodenum yang superior, ada jejunum, ileum, appendix vermiformis, colon transversum, colon sigmoid, ada dari pankreas, ilium, dan hepar. Kemudian untuk yang organ retroperitoneal, dia ini hanya dibungkus oleh peritoneum visceral pada bagian abralnya saja, seperti ini. Contohnya ini ada kidney atau ginjal, kemudian nanti ada suprarenal gland atau glandula suprarenalis atau kelenjar adrenal, kemudian ada aorta, ada duodenum kecuali part superior, kemudian ada pankreas kecuali part caudalnya, kemudian ada ureter, colon ascendens dan descendens, kemudian ada juga esophagus dan rectum.
Selanjutnya ada duplikator peritoneum. Duplikator peritoneum ini adalah alat penggantung peritoneum. Dia berbentuk lipatan yang membentang dari peritoneum parietal ke peritoneum visceral dari organ yang digantunginya. Untuk duplikator peritoneum sendiri ini dia terdiri dari beberapa struktur, yaitu ada mesenterium, kemudian ada juga omentum dan ligamentum peritoneum. Yang pertama ada mesenterium. Mesenterium ini adalah suatu lipatan ganda peritoneum yang luas, yang bentuknya seperti kipas, dan dia ini intinya dia melekatkan organ-organ abdomen ke dinding posterior abdomen gitu. Contohnya di sini ada mesenterium yang melekatkan jejunum dan ileum ke dinding posterior abdomen. Ini disebut dengan mesenterium. Kemudian untuk mesenterium yang melekatkan kolon itu dia disebut dengan mesokolon. Jadi ada mesokolon transversum, kemudian nanti juga ada mesokolon sigmoideum, tapi di sini mungkin tidak terlihat. Kemudian ada juga mesoappendix yang merupakan, ya itu dia tuh mesenterium yang melekatkan appendix ke dinding posterior abdomen. Selanjutnya, selain mesenterium ada juga namanya omentum. Di mana omentum ini ada dua, ada yang omentum minus dan omentum majus. Omentum minus yang ada di antara hepat dan gaster, kemudian omentum minus yang dia ini terbentang antara bagian inferior gaster sampai ke menyelubungi area intestinal gitu. Jadi untuk omentum minus sendiri dia terdiri dari dua jenis ligamen, ada ligamen hepatoduodenal, kemudian ada juga ligamen hepatogastricum. Untuk omentum majus dia terdiri dari ligamen gastrolunalis, ligamen gastrocolica, ligamen gastrofrenica dan ligamen splenorenalis. Selanjutnya ada ligamentum peritoneum. Sebenarnya ligamentum peritoneum ini tadi adalah ligamen yang menyusun dari omentum juga ya. Jadi ada ligamentum peritoneum hepat dan ligamentum peritoneum gaster. Untuk ligamentum peritoneum hepat sendiri dia terdiri dari ligamentum hepatoduodenal dan ligamen hepatogastricum yang tadi dia menyusun omentum minus. Di mana ligamentum hepatoduodenal ini menghubungkan antara hepat dan duodenum. Kemudian ligamen hepatogastricum menghubungkan antara hepat dan gaster. Kemudian ada satu lagi ligamen falciform hepatis yang dia menghubungkan hepat dengan dinding abdomen anterior. Selanjutnya untuk ligamentum peritoneum gaster dia ada tiga. Maaf, ini tidak termasuk. Kemudian ada ligamen gastrofenicum, ligamen gastrosplenikum, dan ligamen gastrocolicum. Untuk ligamen gastrofenicum, dia menghubungkan antara gaster dengan diafragma. Kemudian ligamen gastrosplenikum menghubungkan gaster dengan spleen atau lien. Kemudian ligamen gastrocolicum menghubungkan antara gaster dengan kolon. Selanjutnya untuk struktur terakhir dari peritoneum ada namanya greater sac, dan foramen epivoidal insoli. Jadi greater sac ini dia merupakan nama lain dari cavum peritoneum mayor, dan lesser sac ini merupakan nama lain dari cavum peritoneum minor. Greater sac seperti namanya dia membentang lebih luas ya. Jadi dari bagian diafragma hingga ke daerah pelvis. Sedangkan untuk lesser sac dia terbentang dari posterior dari omentum minus ada di sini hingga ke anterior dari pankreas dan duodenum. Dan dia lebih kecil seperti namanya lesser sac. Dan dari kedua kavum ini dia dihubungkan oleh
yang namanya foramen epipoikal insulae. Jadi di sini ada foramen atau lubang. Lubang ini adalah yang menghubungkan antara eh, cavum peritoneum mayor dengan cavum peritoneum minor. Nama foramennya yaitu foramen epipoikal insulae. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.